menakut-nakuti. Mereka mengharapkan keamanan, mengharap untuk tidak takut, namun jin itu justru membuat mereka takut-takut. Sebalik dari yang mereka inginkan terjadi. Ay khaufan hatta arhaqahumul khauf. Semakin ditakut-takuti mereka sehingga mereka sangat-sangat ketakutan. Ini yang pertama. Yang kedua, wal wajhul akhar annal ins zadul jinna rahaqan idh tamadaw fi syarri. Yang kedua, ketika manusia meminta perlindungan kepada jin, jin itu semakin kejahatannya semakin meningkat. Dia berharap jin itu bisa melunak, bisa bersahabat, namun ternyata jin itu semakin menjadi-jadi, semakin jadi kejahatannya. Farrahaq ala hadzal wajh innama huwa fi haqqil jin. Di sini rahaka maksudnya adalah kezaliman jin itu. Kalau yang pertama rahaka artinya adalah manusia itu semakin takut jadinya. Jadi bisa jadi kata rahaka itu ditujukan kepada manusia, bisa juga ditujukan kepada apa? Jin. Kalau ditujukan kepada manusia artinya jin itu semakin membuat mereka apa? Ketakutan. Kalau rahaka itu ditujukan kepada jin, maka itu artinya manusia semakin membuat jin itu apa? Semakin gila menakut-nakuti mereka. Semakin jadi cara mereka menakut-nakutinya dan semakin menjadi kejahatannya terhadap manusia-manusia. Waqad qala ta'ala, faham maksudnya di sini ya ikhwah? Ya, jadi rahaka itu bisa fazaduhum rahaka. Rahaka di sini bisa ditujukan kepada jin dan bisa ditujukan kepada manusia. Waqad qala ta'ala mubayyinan ma yakunu yaumal qiyamah minal jadali wan niqash bainal insi wal jin. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa yang terjadi nanti, perdebatan, perbantah-bantahan yang sengit antara jin dan manusia. Ya, jadi akan terjadi perdebatan dan perbantahan yang sangat keras antara jin dan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul An'am, wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Yang artinya adalah wa yauma yahsyuruhum jami'an, pada hari mereka dikumpulkan semuanya, jin dan manusia dikumpulkan di suatu tempat. Ya, tempat itu namanya mahsyar. Semua tempat manusia akan dikumpulkan di tempat itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memarahi bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syaral jin, wahai kalangan jin, qad istakthartum minal ins, kalian telah banyak menyesatkan bangsa manusia. Ya, di sini jin tidak memberikan alasan, karena itu sudah merupakan janjinya jin bahwa dia akan menyesatkan manusia. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang percakapan yang terjadi antara jin, antara iblis dan Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah, tangguhkanlah kematianku ini sampai hari mereka semua dibangkitkan, yakni sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzirin. Dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengabulkan permintaannya, dia mengatakan Rabbi bima aghwaytani. Ya, dia bersumpah, ya Allah,
karena engkau telah menyesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan menghiasi bagi mereka dosa-dosa ini di muka bumi. Jadi jin membuat dosa-dosa ini indah di mata kita, gampang. Nanti sekali-kali kamu mengatakan astagfirullah, kamu akan diampuni dosa-dosamu. Kerjakan sudah. Ya. Banyak di antara kaum muslimin yang mengatakan, nanti kalau saya sudah tua saya akan tobat. Siapa yang menjamin bahwa dia akan tua? Ada juga di antara mereka yang mengatakan, nanti kalau saya sudah pensiun saya akan taat beribadah. Siapa yang menjamin bahwa dia akan hidup sampai saat dia pensiun nanti? Nas'alullah salam al-afi. Jadi jin Allah Subhanahu wa taala jin mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan menghiasi dosa-dosa ini di mata mereka, wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semua. Namun ada yang tidak bisa disesatkan, digoda oleh jin. Siapa itu? Iblis. Siapa itu? Dia mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ibadahmu yang ikhlas. Ikhlas itu apa ya ikhwah? Tauhid, la ilaha illallah itu. Ya. Jadi kalau kita semakin mendalam mempelajari la ilaha illallah, jin itu akan semakin jauh. Kenapa? Karena dia tahu tipu daya syaitan itu. Oh, ini tipu daya syaitan, saya digoda oleh syaitan ini. Ya, maka dia melakukan tindakan-tindakan yang Yang mengalahkan serangan-serangan syaitan itu. Sehingga dia tidak bisa mengalahkan dan menyerumuskan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada jin, ya ma'syaral jin, wahai kalangan jin, qad istakthartum minal ins, kalian telah banyak menyesatkan kalangan manusia. Diam dia jin, karena memang ini benar. Ya, ini yang dia inginkan. Jadi ikhwani fi din azakumullah, jin itu luar biasa, iblis itu luar biasa hasadnya kepada manusia. Ya. Kita, ibu bapak kita Adam dan Hawa keluar dari surga itu gara-gara hasadnya jin, iblis. Dan hasadnya iblis itu adalah hasad yang paling tinggi. Ada hasad, ya, dia melihat temannya Masya Allah maju, dia kepingin maju seperti temannya, namun dihilangkan nikmah itu dari temannya. Misalnya toko dia bersaingan, tokonya dia sepi, toko temannya maju. Ya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tokonya maju dan toko temannya ini dimusnahkan oleh Allah, terbakar atau yang lain-lainnya. Ya, jadi dia kepingin seperti temannya ini, namun dihilangkan kenikmatan itu dari temannya. Kalau iblis tidak, yang penting dia tersesat. Manusia-manusia ini nggak apa-apa, biar saya nggak masuk ke surga. Ya, itu keinginannya iblis. La ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dan ikhlas itu adalah dasarnya tauhid. Maka ikhwani fi din azakumullah, kenapa itu rahasianya? Kenapa semua nabi-nabi itu dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah mereka yang pertama adalah kepada apa? La ilaha illallah, kepada tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun dia di Mekah mendakwakan la ilaha illallah ini? 13 tahun. Ya, 13 tahun mengajak orang-orang Mekah untuk mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka tidak mau. Baik. Kemudian jin ini diam, tidak mau memberikan alasan apapun juga. Lalu justru Allah mengatakan, wa qala awliya'uhum minal ins, dan berkata teman-teman mereka dari kalangan manusia, teman-temannya jin. Ya, alhamdulillah, jangan kita sampai menjadi teman-temannya jin. Siapa temannya jin itu? Yang mengikuti bisikan-bisikan jin untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu teman-temannya jin. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa.
syaitan itu adalah musuh kalian, jadikanlah dia musuh. Jangan kalian menjadikan dia sebagai apa? Teman. Ya, kalau kita mengikuti keinginan dan bisikan syaitan, maka berarti kita menjadi temannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qala awliya'uhum minal ins, dan berkata teman-teman mereka dari kalangan jin. Ya, afwan, dari kalangan manusia. Temannya jin manusia-manusia ini. Rabbana. Kata siapa ini? Kata manusia-manusia yang merupakan apa? Teman-temannya jin ini. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya, kami saling memberikan manfaat dan kesenangan-kesenangan. Manusia memberikan manfaat dan kesenangan bagi jin, jin juga memberikan manfaat dan kesenangan bagi manusia. Bagaimana manusia ini memberikan kesenangan bagi jin? Yaitu ketika manusia-manusia ini minta perlindungan kepada jin, jin ini menjadi besar kepalanya. Dia merasa mulia, ternyata manusia yang saya takut kepadanya, sekarang dia takut kepada saya. Ya, senang dia. Ya. Kemudian jin membantu manusia untuk mewujudkan apa? Keinginan-keinginannya. Ya. Dan ini banyak sekali contoh-contohnya ya ikhwah. Ya, orang yang pergi bertapa ke tempat-tempat yang apa namanya itu? Yang angker, yang sepi untuk mendapatkan rezeki dan yang lain-lainnya, mendapatkan uang, mendapatkan macam-macam, dibantu oleh jin. Namun jin itu dia tidak tahu nama lillahi ta'ala. Makanya tadi dia mengatakan apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa saya goda adalah hamba-hambamu yang ikhlas. Ya, jin dia tidak tahu nama ikhlas. Makanya kalau dia minta untuk membantu, diminta untuk membantu, dia mengatakan apa? Sembelih ayam yang warnanya putih pada malam ini. Kemudian darahnya dibawa ke sini, taruh di ini. Atau yang seperti yang terjadi lembaga yang namanya Hayatul Amr bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar menangkap beberapa bukhul-bukhul ini. Ya, ditemukan mereka menulis di kain putih itu Ayatul Kursi namun pakai darah haid. Na'udzubillah. Ya, darah haid kemudian dibuang setelah kain putih ini ditulis Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum dengan darah haid. Kemudian mereka juga membuang Quran-Quran yang kecil-kecil ini ke dalam sepiteng. Ketika ditanya seperti itu, kenapa? Ya karena majikan saya marah-marah terus, supaya dia bisa melunak hatinya, dia melakukan seperti itu. Nah, tentunya perbuatan yang seperti ini akan membuat siapa? Jin itu senang. Jadi masing-masing memberikan manfaat. Ya, jin akan membantu manusia. Manusia akan membuat jin itu semakin senang, semakin gembira ketika mereka apa? Sudah tersesat. Kemudian jin mengatakan, Rabb, faham ayo ikhwah maksudnya di ayat ini? Jelas insyaallah. Ya. Wa qala awliya'uhum minal jin, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajallana alladhi ajjalta lana. Kini sudah tiba saatnya yang engkau telah tentukan untuk menghukumi kami sekarang. Di sana pasrah dia. Jin dan manusia pasrah dia. Ya, mereka mengatakan, ya Allah, sudah tiba saatnya sekarang engkau akan menghukumi kami. Lalu apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala an-naru mathwaakum. Kalian semua tempat tinggal kalian adalah di neraka. Ikhwani fi din azakumullah, ini firman Allah. Karena sekarang banyak syubhat-syubhat ini, orang-orang yang bawa-bawa ini sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit neraka. Ini bukan ucapan saya, tapi ini ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala an-naru mathwaakum, tempat tinggal kalian adalah di neraka, khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya. Illa ma syaa Allah, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain.
Ya, inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Lalu Syekh mengatakan, istamta'a ba'duna bi ba'din. Fal ins istamta'u bi anna al-khawfa qad zala anhum. Manusia mendapatkan kesenangan dari jin. Apa kesenangan itu? Rasa takut mereka hilang. Mereka dibantu oleh jin. Kemudian fi dhannihim wa anna al-jinna qad istamta'u bi isti'adati al-insi minhum idh ra'aw li anfusihim makanatan wa qadaran. Dan jin juga mendapatkan kenikmatan. Apa kenikmatan yang didapati oleh jin? Yaitu ketika manusia minta perlindungan kepada mereka, mereka merasa besar. Ternyata saya mulia, saya mendapatkan kedudukan yang besar, di mana di mana manusia telah minta perlindungan kepada saya, besar kepalanya. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian tersandung kakinya atau terkena sesuatu, misalnya ketika dia buka pintu, kejedot kepalanya di pintu atau kakinya tersandung di batu, ya, dahulu mereka mengatakan ta'isa syaitan, kata mereka, semoga disengsarakan syaitan ini. Nabi mengatakan, jangan mengatakan demikian. Kalau kalian mengatakan ta'isa syaitan, ini ucapan orang dahulu, ya, Nabi mengatakan jangan kalian mengatakan demikian, karena sesungguhnya kalau kalian mengatakan ta'isa syaitan, semoga syaitan itu sengsara, dia akan menjadi kepalanya menjadi semakin besar seperti rumah ini, kata Rasulullah SAW. Tapi katakanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kalau kalian mengatakan a'udzubillahi minasyaitan, dia syaitan itu akan mengecil sampai dia seperti semut. Apa ini? Kemudian faedah yang ketiga, annal muharram walau kana fihi naf' la yadullu ala jawaz al-istifadati minhu. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ada manfaatnya, ya, walaupun ada manfaatnya, ini tidak menunjukkan bahwa boleh kita mengerjakannya. Apa contohnya ya ikhwah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, engkau ditanyakan tentang khamr, minuman keras, minum khamr, wal maisir, dan judi. Lalu apa jawaban Allah? Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Ya, katakanlah ya Muhammad, qul fihima ithmun kabir. Khamar dan judi ini terdapat di dalamnya dosa yang besar, tapi juga ada manfaat bagi manusia. Ya. Namun apakah kita boleh berjudi di sini? Judi adalah haram. Minum khamar juga haram. Ya. Fayakunu ad-dararu a'zam min hadhihi al-manfa'ah. Maka di sini kemudaratannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Apa mudaratnya paling besar? Dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya sedikit namun mudaratnya besar. Lalu yang ditentang itu siapa? Allah yang dia tentang. Walidha fa innal insa fi za'mihim annahum intafa'u bi isti'adatihim minal jin lakinnal madarrata akbar. Oleh karena itu di sini kalangan manusia mengatakan bahwa dia telah mendapatkan manfaat penjagaan dari jin, namun mudarat dosanya yang lebih besar daripada manfaat yang mereka dapatkan. Ya, apa mudarat yang mereka timbulkan? Yaitu mereka keluar dari Islam, karena ini adalah kesyirikan. Dapat mereka manfaat, dijaga oleh jin itu. Ya, tidak lagi mereka diganggu, namun dosa yang mereka dapatkan adalah jauh lebih besar. Yaitu dosa apa? Dosa kesyirikan. Dia keluar dari Islam, dia kekal di neraka. Apa gunanya dia mendapatkan penjagaan beberapa saat saja, kemudian dia akhirnya akan dilemparkan di dalam neraka dan mereka kekal di neraka? Apa manfaatnya itu? Ya, tidak ada manfaatnya. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa jawazul isti'adzah bil makhluq syaritata an yakuna hadzal makhluq al musta'adzu bihi qadiran alaihi. Dibolehkan kita meminta perlindungan kepada makhluk
dalam hal yang mampu dilakukan oleh makhluk. Ya, kalau perlindungan itu tidak ada yang bisa melindungi seseorang kecuali Allah. Ya. Nah, kita boleh minta perlindungan kepada makhluk jika makhluk mampu melindungi, mampu melakukannya. Seperti apa misalnya? Ada orang yang minum khamar di sini, kita datang kepada kepala desa. Pak kepala desa, di sini ada orang-orang minum khamar, mereka telah mengganggu kita. Kepala desa datang ke sana, kemudian mencegah mereka. Ya, ada orang yang ribut-ribut di sini, lapor kepada kepala desa. Ya, kepala desa datang dan mencegah mereka. Ini adalah hak sesuatu yang mampu dilakukan oleh kepala desa. Namun melindungi kita dari kejelekan siapa yang bisa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Minha, di antaranya adalah sebagai contoh adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman wajada minha malja'an aw ma'adan falya'udz bihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang fitnah-fitnah di akhir zaman, fitnah ini akan semakin bertambah, semakin kencang terus. Ya, maka Nabi mengatakan, "Faman wajada minha malja'an." Barang siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung dari fitnah itu atau mendapatkan perlindungan, maka silahkan dia berlindung. Ya, ini berarti boleh kita meminta perlindungan selama tempat kita meminta itu dia bisa melindungi kita. Kemudian sesuatu itu bisa dia kerjakan, bukan tidak bisa dia kerjakan. Ya, kalau minta keselamatan itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima, anna fi hadhihi surah, di dalam surat ini, suratul jin, dijelaskan bahwa ada jin yang kafir, ada jin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada jin yang nakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jin di dalam suratul jin. Apa kata jin itu? Wa anna minnas salihun. Ada di antara kami orang-orang saleh. Jin yang saleh. Jadi tidak semua jin itu dia celaka. Ada jin yang saleh. Wa anna minnas salihun. Ada di antara kami yang saleh. Wa minna duna dzalik, dan ada juga di antara kami ini yang fasik, yang kafir, yang pezina, yang minum khamr, yang bid'ah dan yang lain-lainnya. Lalu apa kata Allah setelah itu? Kunna tara'iqa qidada, dan kami ini menjadi kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Sama seperti kalau kita berapa golongan? 73 golongan. Di jin juga ada golongan-golongan itu, tapi apakah dia 73 atau 76 atau 80 kita tidak tahu. Yang jelas ini pernyataan dari jin itu, dia mengatakan kunna tara'iqa qidada. Kami ini adalah mempunyai kelompok-kelompok yang berbeda-beda, akidahnya berbeda-beda, manhajnya berbeda-beda, caranya. Ya. Jadi jin itu sama. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa jin itu ada yang laki-laki, ada juga yang betina. Kok betina? Ada yang perempuan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah ini, ya'udzuna birijalin. Mereka minta perlindungan kepada siapa? Rijal. Kalangan laki-laki dari kalangan jin, birijalin minal jinni. Jadi jin itu ada laki-laki, ada juga yang perempuan. Berarti kalau ada laki-laki, ada perempuan, mereka berarti apa? Menikah. Kalau mereka menikah berarti mereka punya apa? Punya anak-anak. Ya, makanya kita ingatkan kembali ayo ikhwah. Jin ini adalah makhluk Allah yang ingin menyesatkan kita. Salah satu triknya itu agar kita bersama dengan dia di neraka itu apa? Yaitu bagaimana caranya supaya kita nol pahala di dalam sholat ini. Bagaimana caranya? Ketika muadzin adzan dia lari sambil mengeluarkan kentutnya supaya dia tidak mendengar apa? Suara adzan ini. Begitu adzan selesai datang dia lagi. Begitu qamat dikumandangkan lari dia.
Begitu selesai qamat, datang dia. Kemudian dia berdiri di celah-celah saf itu. Lalu dia mengatakan, ingat ini, ingat ini, ingat apa kata istrimu, ingat apa kata anakmu, ingat apa kata bosmu, ingat apa kata majikanmu. Sehingga yang sholat itu dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum dia tidak tahu apa-apa. Kosong dia. Sementara sholat ini yang pertama apa? Akan dihisab. Kalau ini sudah jelek, maka otomatis puasanya, zakatnya, hajinya semuanya jelek jadinya. Ya. Nah, saking pentingnya ini ayol ikhwah masalah saf ini sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizah yang luar biasa untuk memantau saf ini. Apa mukjizahnya itu? Dia bisa melihat orang yang di belakangnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, luruskanlah saf kalian karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Sampai dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizah ini supaya kita merapikan saf. Namun coba lihat ayol ikhwah, saf-saf kaum muslimin bagaimana? Ya. Kita merapikan saf disikut, tahu saya. Disikut. La haula wala quwwata illa billah. Kita mendekat, dia menjauh. Ya. Bahkan ada yang ngengkang supaya jangan apa kaki kita di atas sejadahnya, ngengkang dia supaya full sejadahnya. La ilaha illallah. Ini kenapa terjadi begini ya Allah? Karena kejahilan. Dan tidak pernah ada orang mengingatkan mereka. Sampai tua seperti itu, masih saja dia seperti itu. Nah, ikhwan fillah azakumullah, jangan berikan celah-celah bagi syaitan. Nabi SAW mengatakan, aku melihat syaitan-syaitan itu di celah-celah saf kalian seperti anak-anak kambing itu. Makanya Nabi mengatakan, istau, istaqimu, i'tadilu, taqarabu, rapatlah, wasuddul khalal, dan tutup celah-celah itu. Ya, tidak cukup Nabi hanya sekedar mengatakan tutup celah-celah itu, namun Nabi juga mengatakan wala tadaru furujatin lisyaitan. Jangan apa? Memberikan celah-celah bagi syaitan. Karena di celah-celah itu dia akan berdiri menggoda kita sampai nol pahala salat kita. Kita hanya mendapatkan apa? Menggugurkan kewajiban saja, namun pahalanya tidak ada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan.